Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai fungsi logika if pada aplikasi pengolah data angka, yaitu aplikasi Microsoft Excel, yang dimana program aplikasi Excel ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data angka ataupun juga menganalisis data angka. Untuk mempermudah dalam pengolahannya akan dibutuhkan sebuah fungsi ataupun rumus untuk menentukan sebuah nilai. Adapun yang akan kita bahas pada tutorial kali ini yaitu mengenai fungsi logika. Fungsi logika itu sebuah fungsi yang digunakan untuk menyatakan sebuah kondisi benar dan salah. Apa saja fungsi logika itu? Di antaranya adalah fungsi logika AND, kemudian OR, dan IF. Ya, saya langsung saja secara penjelasan dan langsung secara praktek mengenai fungsi logika. Nah, seperti ini untuk fungsi n itu digunakan untuk menguji beberapa nilai atau kondisi di mana kedua argumen itu memenuhi syarat, akan menghasilkan sebuah nilai true and false. Jadi kalau kedua sel, misalkan A dan B, itu memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka akan bernilai true. Tapi jika keduanya tidak memenuhi syarat atau salah satu tidak memenuhi syarat, maka di sini akan bernilai false. Ya. Kalau di sini keduanya salah satu atau keduanya tidak memenuhi syarat, itu fungsi n. Ya. Akan bernilai benar apabila keduanya memenuhi syarat. Kemudian fungsi OR itu kebalikan dari fungsi n, di mana akan bernilai benar apabila keduanya memenuhi syarat atau salah satu dari kriteria ini atau argumen di sini memenuhi syarat, sehingga akan bernilai true di sini. Kalau keduanya memenuhi syarat atau salah satu. Jika tidak memenuhi syarat semuanya, maka di sini akan bernilai false. Seperti itu. Nah, itu fungsi AND OR. Kemudian fungsi logika if. Nah, fungsi logika if ini digunakan untuk menentukan perbandingan. Ya, perbandingan, yaitu menentukan nilai benar dan salah di sini. Fungsi logika if itu ada juga fungsi logika if biasa, ada juga ya percabangan atau bertingkat biasanya. Yaitu sebuah pernyataan yang lebih dari lebih dari dua, misalkan pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4. Oke, untuk kita praktekkan secara langsung di misalkan sebuah contoh kasus seperti ini. Misalkan ada sebuah data seperti ini, ada nama, ulangan harian, dan 2 harian 3. Dan sini ada keterangannya. Nah, keterangan ini bisa diisi bus. Tadi untuk fungsi n. Fungsi n di sini misalkan mau menguji sebuah nilai, ya, contoh saja keterangan di sini lah, ya, menguji sebuah nilai UH1 dan UH
2. Kita pakai fungsi N sama dengan N, nah, buka kurung, logika 1, logika 2. Nah, logika 1 ini menggunakan operator matematika, yaitu lebih besar, lebih kecil, sama dengan itu ya, ataupun juga perkalian. Nah, di sini menguji nilai dari UH1 dan UH2. Misalkan ini 1 kita klik, lebih besar 60, lebih besar dari 60, kemudian titik koma, logika kedua. Logika 2 berarti ini E6. Sekarang aja 6, kemudian lebih besar 60, tutup kurung. Nah, di sini akan bernilai apa? Di sini kita enter, bernilai true. Benar bahwa 83 adalah lebih besar dari 60, 70 juga lebih besar dari 60. Tapi jika ini salah satu diisi 60, misalnya ini saya kasih 60, maka false. Biar tidak false, karena lebih besar dari 60, ini dikasih sama dengan. Maka hasilnya true. Nah, jadi kalau ini diisi misalkan 55 misalkan 55, maka hasilnya false. Nah, ini fungsi N ya, akan menghasilkan nilai true apabila kedua sel ini memenuhi syarat, yaitu syarat dari apa? Syarat ketentuan ini ya, dari logika ini 60. Nah, kalau tidak memenuhi maka hasilnya adalah false seperti ini. Kalau OR tadi adalah kebalikannya. Sebagai contoh ini saya ganti OR di sini. Nah, ganti OR dengan logika yang sama, maka hasilnya true. Karena fungsi OR tadi dijelaskan bahwa akan menghasilkan nilai true apabila salah satu dari sel ini memenuhi syarat atau keduanya memenuhi syarat. Jika keduanya tidak memenuhi syarat, maka akan menghasilkan nilai false. Misalkan di sini 40. Nah, seperti ini. Itu perbedaan antara fungsi N dan fungsi OR. Kemudian fungsi logika if ya, fungsi logika if di sini. Misalkan sebuah keterangan bahwa nilai ulangan harian 1 ya, ulangan 1 kita lanjut saja. Jika if seperti ini kasusnya sampai dengan if itu, jika nilai ulangan harian 1 lebih besar sama dengan 60, maka tuntas atau lulus gitu ya. Kita pakai keterangannya nanti apa? Saya ulangi lagi, jika ulangan harian 1 lebih besar sama dengan 60, maka tuntas. Jika kurang dari 60, maka remedi. Nah, dari bahasa itu dikonversi menjadi penulisan fungsi logika. Nah, tadi saya tulis Pak di sini ya. Jika nilai UH1 lebih besar sama dengan 60, maka tuntas. Jika kurang dari 60, maka remedi.
Nah, seperti itu. Kita terapkan di sini dari bahasa ini, kita terapkan menggunakan fungsi logika sama dengan if jika logical testnya adalah ini, jadi patokan. Ya. Ini adalah apa namanya ya? Teknik penulisannya. Teknik penulisannya seperti ini. If logical test value true, value false. Pernyataan benar, pernyataan salah, atau nilai yang benar, nilai yang salah. Nah, di sini. Ini sintaknya atau sintak penulisan dari fungsi logika if. 6 lebih ini di sini lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 60, maka titik koma tanda petik atas, yaitu value if true-nya. Value if true-nya apa? Keterangannya apa? Di sini keterangannya adalah tadi ini, tuntas ya. Tuntas. Oke, petik. Selain itu, jika kurang dari 60, berarti selain yang di bawahnya, ya, di bawah 60 otomatis remedi ya. Nah, ini cukup langsung tuliskan saja keterangan terakhir nilai salahnya, yaitu remedi. Nah, seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Maka dia remedi. Ini apa namanya? Kategori fungsi logika if biasa. Ya, karena ada dua pernyataan. Kalau lebih, maka nanti dikatakan fungsi logika percabangan atau bertingkat. Gitu. Yaitu banyaknya keterangan lebih dari dua. Oke, di sini diisi 70, otomatis di sini akan berubah. Nah, menjadi tuntas. Nah, seperti itu. Itu fungsi logika if. Ini kalau sudah tinggal di copy aja ke bawah. Seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ini logika if bertingkat. Nah, contohnya seperti ini. Jika nilainya lebih besar, nah, rentang nilai 80, 90 sampai 100 misalnya. 100 itu nilainya, keterangannya adalah A, kategorinya adalah A. Kemudian 80 sampai 90 itu B. Nah, seperti itu. Kemudian 70 sampai 80 itu C. Nah, kemudian sisanya adalah berarti di bawah 70 adalah nilainya adalah D. Seperti itu. Ya, ini di sini D, C, D. Oke, ya seperti itu. Untuk membuat keterangan untuk bulan harian di sini, keterangan A, B, C. Jika 55 otomatis ini akan muncul keterangan D. Oke. Sama dengan ini if bercabang namanya atau bertingkat. If buka kurung, logical testnya adalah ini. Nah, jika N6 lebih besar sama dengan 90, maka keterangannya adalah A. Titik koma, jika E6 lebih besar sama dengan 80, maka B ya, keterangannya B. Seperti ini. Kemudian lagi
tinggal C gitu ya. Jika E6 lebih besar sama dengan 70, maka C. Nah, selain itu, artinya di bawah 70 otomatis D kan. Nah, ini tidak perlu dituliskan if lagi, tinggal dimasukkan yang terakhir. Ya, keterangan terakhirnya apa? Keterangan terakhirnya adalah D. Di sini D. Oke, seperti ini tutup kurung. Nah, tutup kurung itu menentukan fungsi if yang dipakai. Di sini ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3 if-nya. Maka tutupnya ada 3, 1, 2, 3. Jika sudah benar penutup kurungnya, maka akan berwarna hitam. Ya, kalau masih berwarna selain hitam berarti masih kurang. Ada yang belum tertutup biasanya. Seperti itu. Kalau sudah berwarna hitam berarti sudah selesai penutup kurungnya. Untuk patokannya lebih mudah adalah di sini if. If-nya ada berapa? Ada 3, berarti tutup kurungnya sudah otomatis 3. Kalau if-nya 4 berarti di sini tutup kurungnya 4. Nah, seperti itu. Kita tinggal enter. Nah, maka di sini akan muncul 55 adalah D. Kalau kita isi di sini 90, maka muncul A. Diisi 95 A. 80 B. 78 akan muncul C. Seperti itu. Ini yang if biasa seperti ini ya. Kemudian ini if yang bertingkat seperti itu. Ya, lebih gampang ya, mudah dimengerti di sini. Kemudian ini keterangannya. Nah, keterangannya sini tinggal sesuaikan saja dengan yang sini mau diisi apa. Nah, di copy saja ke bawah. Nah, keterangan di sini ya hampir sama ya, bisa nggak pakai. Kemudian rata-rata. Ya, rata-rata. Ini misalkan mau disamakan dengan sini, tinggal di copy saja ini, di copy. Kemudian di sini di paste, press. Nah, di sini maka akan muncul pas seperti itu. Kemudian rata-rata tinggal digunakan fungsi average. Ke ya. Nah, di sini sudah ada, tinggal klik. Oke, kita blok dari awal sampai akhir, tutup kurung. Ya. Walaupun ada tag di sini, dia akan tetap membaca yang data angkanya. Kita copy ke bawah, selesai. Jumlah sama, ya. Gunakan sum, blok sampai sini, tutup, enter. Nah, kita copy ke bawah. Nah, ada nilai tambahan nilai UAS. Misalnya nilai UAS ini saya kopikan saja dari nilai apa ya? Udah copy saja dari sini biar seperti itu. Oke. Saya turun ke bawah, tambah lagi ini. Ya, seperti ini. Ini tadi fungsi N sudah, fungsi if sudah. Nah, sekarang digabungkan, yaitu fungsi if dan fungsi N. Nah, fungsi if dan fungsi N. Nah, seperti ini. Jika, nah, saya kasih permasalahan seperti ini permasalahannya. Oke. Di sini ya. Kalau menentukan sebuah nilai lulus ya, lulus dan tidak lulus. Nilai lulus ya, akan menetapkan nilai lulus apabila rata-rata itu lebih besar sama dengan 60 dan nilai UAS itu lebih besar dari 50. Ya, saya ulangi. Untuk mendapatkan keterangan lulus di sini berdasarkan rata-rata dan nilai UAS.
Jika rata-ratanya ini lebih besar dari 60 atau lebih besar sama dengan 60 dan nilai UASnya lebih besar sama dengan 50, maka siswa Alfiano ini lulus. Artinya kalau kedua ini memenuhi syarat. Nah, kita gunakan fungsi if and. Penggabungan fungsi if dan and. Oke, caranya seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, kemudian and, buka kurung. Nah, baru di sini logical testnya ya, tadi kan untuk nilai true dan false-nya ya, di sini. Logical 1 adalah ini. Nah, nilai 1 adalah ini rata-rata karena tadi berdasarkan rata-rata dan nilai UAS. Nah, jika rata-ratanya lebih besar sama dengan 60. Titik koma. Logical kedua yaitu ini. Nilai UAS. Nilai UASnya sama dengan, lebih besar sama dengan 50 tadi ya, 50. Tutup kurung baru keterangan dari if-nya yaitu value if true dan value false-nya. Yaitu lulus. Oke, besar lulus titik koma tidak lulus. Nah, seperti itu kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita enter. Maka ini menghasilkan nilai lulus. Nah, bisa dilihat di sini. I6 69 lebih besar dari 60. 80 di K6 ini yaitu nilai UAS lebih besar dari 50. Maka dia lulus karena mengisi N keduanya memenuhi syarat. Kalau di sini saya ganti dengan angka 50, maka hasilnya akan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat di rata-rata. Seperti itu. Beda dengan kalau ini saya ganti dengan fungsi OR. Nah, kalau saya ganti dengan fungsi OR, maka lulus. Karena apa? Salah satu memenuhi syarat di sini. Oke, seperti itu. Jadi lebih mudah di sini ya. Untuk penggunaan fungsi logika if digabungkan dengan and, yaitu menentukan sebuah pernyataan yang bernilai benar dan salah ya, di sini. Oke, itu saja untuk ini tidak bisa gunakan, saya hapus saja. Oke, untuk penggunaan fungsi logika seperti itu, fungsi logika if, and, dan or, semoga bermanfaat dan bisa dipelajari dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.